Tiga negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB, nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam satu kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Calon Presiden nomor 1, Anies Baswedan, akan menghadiri sidang umum PBB di New York dan mengunjungi negara Palestina sebagai prioritas kunjungan kerjanya ke luar negeri jika dia terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 nanti. Anies menegaskan hal itu ketika menjawab pertanyaan cepat dari seorang anak muda dalam sesi yang disebut sebagai rapid question atau pertanyaan cepat ini ya, dalam forum konferensi kebijakan luar negeri Indonesia atau CIFP 2023 di Jakarta kemarin ya. Jawaban Anies itu mendapat aplaus yang sangat meriah karena terkesan ini ya menyindir dengan telak Presiden Jokowi yang selalu absen pada sidang tahunan PBB sepanjang 9 tahun masa jabatannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Thank you, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi ke Pak Anies. Dan Pak Anies tenang saja, saya ada di sini. Ya. Siap. Saya belum pernah dengar kalimat ini. Ini baru pertama kali saya dengar. Alhamdulillah. Untung ada Dino di sini. Pak Anies, saya mau serang dengan rapid fire questions. Rapid fire. Rapid fire questions. Attack. Go. What was your last Google search? Kepanjangan dari FPCI. Oh, okay. What is the best advice you've ever received? What is? The best advice you've ever received. We should always stay as member of the global community. Mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis moneter atau pandemi? Krisis moneter. Bagaimana menurut Bapak, apakah Indonesia harus jago kandang atau jago dunia? Oh, Indonesia harus tuan rumah di negeri sendiri dan jago di dunia. Baik. Siapa diplomat atau Menlu versi Bapak yang jadi role model? Nomor 1, Agus Salim, Bapak diplomat Indonesia. Kedua, boleh berapa kan? Kedua, saya kagum dengan Muhammad Rum. Kemudian yang ketiga, Pak Muhtar Kusumaatmadja yang berhasil mendapatkan UN Clause. Dan yang tidak kalah penting adalah salah satu orang yang sebenarnya berpotensi jadi Sekjen PBB, tapi karena beberapa persoalan adalah Bapak Ali Alatas. Itu role model. Oke. Di mana posisi anak muda dalam kebijakan luar negeri di periode Bapak nanti? Menjadi salah satu, seperti saya sampaikan tadi, anak muda harus menjadi bagian dari diplomasi dunia. Apa yang mereka kerjakan melalui digital atau non-digital, negara harus memfasilitasi. Tiga negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB, nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam satu kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau.
Dan yang berikutnya yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. And the second is, Palestina merdeka dalam berapa tahun? 10, 20, atau 50 tahun kalau menurut Bapak? Ya, gini, berapa tahunnya hanya Tuhan yang tahu. Oke? Tetapi seperti Indonesia dulu, tahun 28 kita deklarasi Sumpah Pemuda. Kemudian kita berjuang, waktunya panjang, 08 kita Sumpah Budi Utomo dengan Kebangkitan Nasional. Kalau saat itu ditanya kapan Indonesia merdeka, kita belum tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang selalu dukung Palestina supaya kita menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan Palestina merdeka. Baik, selanjutnya. Menurut Bapak, apa saja 5 negara strategis bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional? Pertama, dari aspek ekonomi, kita memiliki partner strategis. Satu adalah Cina, Jepang, kemudian Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura. Itu dari aspek itu. Kedua, aspek kebudayaan, aspek sosial, keagamaan. Maka kita punya hubungan yang intensif antara Indonesia dengan negara seperti Saudi Arabia, di mana jutaan orang Indonesia datang ke sana untuk kegiatan keagamaan. Lalu kita juga menyaksikan di dalam kapasitas hubungan internasional, Australia adalah mitra yang penting di dalam konstelasi internasional. Kira-kira begitu jawabnya. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah kita dapat mencapai tujuan bersama dunia untuk mencapai suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius? Nampaknya 1,5 derajat Celcius itu sudah tidak lagi mudah dijangkau. Seperti saya sampaikan tadi, kita nampaknya kondisinya mengarah pada 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Tapi menurut kami, semua kesepakatan global tentang lingkungan hidup harus dilaksanakan dan salah satu kunci utamanya adalah kawasan urban. Jadi menurut kami kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu karena konsekuensinya ada pada Indonesia dengan negara kepulauan. Cuman angka 1,5 nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Which is more important to Indonesia, the G20 or ASEAN? The ambassadors are looking at you now. Benedetto. Ya, ambassadors and friends, can you take off your headset, Pak? No, just kidding. Just kidding. Ya, I think menurut saya dengan Indonesia sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang bersahabat, kita harus menjaga prioritas pada ASEAN. An easy one. Tapi ini kan selalu begini. Ini bukan apa mutually eksklusif. Tapi kalau ditanya harus milih ASEAN dulu baru G20. Apa tuh mutually eksklusif itu bahasa Indonesianya apa? Mutually eksklusif. Anybody know? Mutually eksklusif itu gini, kalau ambil yang satu berarti enggak yang satunya. Itu mutually eksklusif. Tapi kalau ini sebetulnya prioritas, ini juga, ini iya, tapi urutannya berbeda, gitu kira-kira. Yuk. What was your favorite subject at school? What was my favorite subject when I was in school? Satu, sports. Iya, saya ini dulu pegulat loh, SMA saya ikutnya gulat gitu. Iya, I am a wrestler and I spend a lot of time, dan kalau wrestling itu, kalau olahraganya luar biasa latihannya, bangganya itu kalau dibilang gini, Den. Good, you're animal. Coba bayangin, dibilang binatang itu bangga gitu. Karena kalau wrestling itu kuat sekali. Nomor satu sports, yang kedua saya senang sejarah. Yang ketiga, like it or not, saya senang matematika. Baik, apabila Bapak bisa makan malam dengan 3 orang, baik secara historical, fictional, ataupun selebriti, siapa yang akan Bapak ajak makan malam? Berapa orang? 3, Pak. 3 orang makan malam. Oke, ini boleh fiksional? Boleh, Pak. Boleh betul-betul imajinasi total? Iya, Pak. Nggak harus hari ini ya?
Nggak harus Pak. Jangan sampai salah gitu kan kita. Ini nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Nomor 1. Lo boleh milih kan? Nomor 1 itu. Yang kedua saya akan ngobrol sama Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kemudian yang ketiga saya akan ngobrol dengan, ini salah satu orang yang saya pernah datangi rumahnya. Mahatma Gandhi. 3 itu. Baik, selanjutnya apabila Bapak bisa menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi apabila Bapak ingin menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Superman, Superhero. Batman, atau Hulk? Gatot Koco. Itu betul, itu superhero masa kecil saya tuh bacanya Gatot Koco waktu itu. Nah. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada serangan rapid fire. Thank you. Thank you. Thank you. Pak Anies, kita lanjutkan obrolan kita. Kita banyak mendengar kalau di sirkuit diplomat perdebatan mengenai the world order. Orang banyak bilang mengenai pentingnya rules-based world order dan lain sebagainya. Ada orang yang bilang yang ada harus dipertahankan, buatan dari dunia barat, atau Global South bilang tidak bisa, harus dirubah. Ya. Menurut Pak Anies, world order itu, apa pandangannya Pak Anies terhadap world order yang sekarang ada? Gitu. Ya. Ya. Ini sebenarnya, kalau kita menyaksikan, Din, apa yang kami tadi bilang, kalau dulu ada dual polar kira-kira, barat dan timur, kemudian unipolar, sekarang kita menghadapi situasi multipolar. Dan dalam menghadapi situasi multipolar itu, Indonesia harus memandang dirinya sebagai negara besar. Saya pernah berdiskusi dengan pimpinan sebuah negara kecil. Dia mengatakan begini, Pak Anies, our country is too small to influence conversation in the world. So our role is to anticipate change and navigate through these changes. But your country is a big country that you can influence the course of the world. Dan itu pandangan dunia pada kita. Karena itu saya melihat ini multipolar, tapi Indonesia harus step in dan di sini berbicara tentang bagaimana menyusun sebuah tata dunia yang lebih adil, yang lebih damai, yang memiliki sebuah kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan prosperity naik, nature terjaga. Dan menurut saya itu agenda-agenda utama di level dunia. Salah satu fitur utama sekarang yang kita lihat adalah rivalitas geopolitik, ya, terutama antara Amerika dan Tiongkok. Tapi juga antara Barat dan Rusia, ya, Cina, Jepang, India, Tiongkok, ya, dan lain sebagainya. Dan nampaknya rivalitas ini bukan suatu yang jangka pendek, tapi jangka menengah. Dalam arti dalam 10-20 tahun ke depan akan tetap ada gitu. Menurut Pak Anies, gimana Indonesia navigate dalam dunia yang serba penuh dengan tarik-menarik dan rivalitas antara gajah-gajah ini? Ya. Menurut kami kita harus memiliki nilai yang kita pegang di dalam menavigasi peran Indonesia di dunia. Values based diplomacy. If you have values, it will direct your behavior. Tapi if you don't have values embedded on you, then you will be trapped into pragmatism. Karena tanpa nilai kita akan berbicaranya mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dan kalau kita berbicara di dalam dataran internasional menguntungkan dan merugikan, maka kita akan ketemu dengan situasi inkonsistensi. Tapi kalau kita memiliki values, maka kita akan memiliki konsistensi. Jadi saya melihat ini penting sekali. Jadi kalau kita sebut misalnya
adalah satu, penghargaan atas nyawa manusia. Yang kedua, penghargaan atas integritas teritorial. Kalau itu kita pegang sebagai nilai, maka kalau ada negara menganeksasi negara lain, menyerang negara lain, kita akan bilang that's against our value. You may be our friends, but what you are doing is not right. What you are doing is wrong. Tapi kalau kita tidak punya nilai, maka kita akan lihat, ini siapa yang aneksasi. Kalau yang aneksasi punya interaksi bisnis yang besar, kepentingan ekonomi besar, ya udah, let them go. Tapi kalau kita punya dependensi yang kecil, maka will challenge. Apa yang terjadi? Kita akan terjebak di dalam pragmatisme. Yang ketiga, fairness dan justice. Fairness dan justice pada dunia. Yang keempat adalah tentang lingkungan hidup, sustainability, stewardship toward the earth. Jadi di dalam konstelasi dua polar ini, menurut kami pegang itu, lalu aktif di dalam forum-forum untuk membuat jembatan antar mereka. Dan kita punya, menurut saya, kapasitas ke situ. Kita punya diplomat-diplomat hebat. Dan saya kalau setiap kali ketemu dengan generasi baru diplomat Indonesia, saya menemukan best mind. Saya kagum betul dengan rekrutmen Kementerian Luar Negeri selama 10-15 tahun terakhir ini. Karena merekrut anak-anak terbaik kita. Saya rasa kita punya generasi baru yang luar biasa. Jadi seperti kita memandang Pak Dino di tahun itu, kita melihat menyaksikan potensi itu. Jadi we have the capacity untuk ke sana. Cuman narasinya gak bisa dari diplomat. Narasinya itu harus dari head of the state. Harus dari pimpinan negara. Kalau pimpinan negara mendorong untuk Indonesia berperan, hadir di forum G20 bukan sebagai partisipan saja, tapi hadir di sana mendrive isu, mendrive gagasan, maka kita akan bisa mewarnai percakapan multipolar tadi. Pak Anies, satu hal yang komunitas akademik hubungan internasional melihat dalam 9 tahun terakhir ini, Indonesia tidak punya grand strategy dalam politik luar negeri. Ya. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang terlalu buruk kalau kita tanya banyak negara lain, kamu punya grand strategy, nggak banyak, ya segelintir aja. Tapi saya ingin tetap menanyakan, misalnya Pak Anies jadi presiden nanti, tanpa memaparkan apa itu grand strategy, karena mungkin masih perlu dirumuskan, tapi apakah Pak Anies memandang penting politik luar negeri Indonesia itu, di atas fondasi bebas aktif harus punya suatu grand strategy? Ya, kalau kami melihat Indonesia perlu memiliki itu. Indonesia perlu memiliki grand strategy. Dan kami melihat tadi yang kami sebut sebagai hard power dan soft power, itu metode yang perlu kita kerjakan. Tapi kami melihat bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang kehadirannya dan perannya itu dirasakan oleh dunia. Ini negara dengan ukuran penduduk keempat di dunia. Negara dengan pengalaman kebangsaan yang tidak banyak bangsa lain yang miliki. Negara dengan kekuatan ekonomi yang potensinya sangat besar. Negara dengan pengalaman demokrasi yang luar biasa. Bekal-bekal itu semua harus kita bawa ke dataran internasional. Sehingga kita mengkampanyekan peran-peran itu di dalam kancah internasional. Kita coba perhatikan, ketika ada kerjasama ekonomi, mereka menuntut dalam kerjasama ekonomi itu aktivitas kebudayaan. Mengharuskan ada kebijakan kebudayaan A, B, C, D di negara mitranya. Kita perlu melakukan hal yang hampir sama. Jadi saya melihat grand strategi itu diperlukan, itu menjadi guideline, dan orientasinya pada grand strategi ini tidak transaksional. Jadi bukan sekedar untuk mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu jauh lebih besar daripada mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu harus bisa bagaimana kita membawa apa yang menjadi kekuatan kita untuk berada di kancah internasional. Pak Anies tadi bicara ASEAN, ya, prioritas utama bagi Indonesia dan melebihi dari arrangement kita dengan kelompok-kelompok lainnya. Tapi menurut Pak Anies itu apa tantangan terbesar bagi ASEAN ke depan? Karena sekarang kan
ASEAN berfungsi dalam suasana yang jauh lebih kompleks. Ada Quad, ada AUKUS, ada Shanghai Cooperation Organization di timur dan lain sebagainya. Jadi ASEAN harus terus menjaga sentralitas dan persatuannya. Kira-kira apa tantangannya tuh ya? Menurut saya salah satu tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai bersama di ASEAN ini itu ditaati oleh semua anggota ASEAN kita. Ketika terjadi peristiwa di Myanmar 2021, maka ASEAN di sini kelihatan limpung. Kita tidak bisa, nampak tidak asertif kepada Myanmar. Sementara kita melihat bahwa di region ini adalah region yang mendorong prosperity, dan prosperity itu mengharuskan keterbukaan, dan keterbukaan itu artinya ada ruang untuk berdemokrasi, ada ruang untuk kebebasan ekspresi, ruangan untuk kebebasan pasar, tapi juga fairness. Nah, itu menurut saya salah satu tantangan yang besar. Kalau di antara 5 negara utama ASEAN, saya rasa sudah selesai. Kita punya kekuatan itu di negara-negara utama ASEAN. Tapi dengan 10, ini kita masih punya PR. Menurut saya di situ letak PR kita. Meyakinkan bahwa semuanya konform kepada prinsip-prinsip yang membuat ASEAN itu betul-betul vibrant. Isu sensitif, IKN, ya. Atau saya perlu skip atau tetap tanyakan? Mungkin tanya sama para dubes juga di sini. Ada rencana mindah kantor embassy-nya apa enggak ya? IKN, proyek besar dan sekarang telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia. Dalam arti 3 tahun lalu tidak ada, 4 tahun lalu, 10 tahun lalu tidak ada tentu ya, karena ini suatu ide yang baru ya. Tapi telah menjadi agenda diplomasi Indonesia mencari bantuan asing untuk membangun IKN. Ada pandangan bahwa IKN itu adalah kedaulatan kita, ya, anak gadis kita yang paling kita sayangi ya. Dan untuk membangun itu jangan minta orang luar, dunia internasional, karena ini adalah harga diri dan kedaulatan Indonesia, dan sebagian besar negara-negara yang membangun ibu kota baru, mereka menganggap ini adalah urusan dalam negeri, ya, dan tidak minta ke pemerintah negara lain atau swasta negara lain. Ini gimana pandangan ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Ini saya jawab sendiri, dijawab seruangan ini. Jadi pertanyaannya apakah ini membantu? Gini Pak Dino, sebelum saya jawab itu, kira-kira 2 minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu-ibu usianya 80-an tahun, women of wisdom, jadi orang yang sangat bijak. Dia tuh bilang begini ke saya, ibu-ibu ini, Pak Anies gimana soal IKN? Terus saya sebentar sebelum saya jawab, menurut pandangan ibu gimana gitu. Terus ibu bilang gini, Pak, kalau saya di rumah saya ini, anak-anak saya masih perlu uang buat sekolah, masih harus membiayai kredit motor, masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, lalu uang saya terbatas. Masa saya ambil kredit untuk bikin rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya. Dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru? Ini kata beliau. Simple sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan tadi. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR yang urgent, nampaknya itu yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, dukungan untuk membantu fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas dasar yang hari ini belum selesai, itu lebih urgent daripada untuk membangun sebuah kota. Karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh
seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlu lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara itu semua. Jadi saya melihat yang harus didukung kalau kita berbicara dukungan internasional, maka bagaimana kerjasama internasional itu untuk membangun infrastruktur bagi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Saya beri ilustrasi saja Pak Dino. Kota nih, karena kita bangun satu kota. Indonesia diprediksi di tahun 2045, 3/4 penduduknya tinggal di perkotaan. Dan ketika bicara tinggal di perkotaan, maka konsentrasinya di kota, otomatis polusinya akan terjadi, congestion akan terjadi, banyak sekali problem urban di situ. Salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi umum di kota-kota di Indonesia. Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar internasional itu dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia, maka kota-kota besar Indonesia, kota-kota akan punya transportasi umum yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya, mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan yang itu dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia. Jadi saya lebih melihat didorong ke sana daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jawaban Anies tadi sekali lagi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Anies dan Jokowi. Jadi ya tidak salah kalau orang menyebutnya sebagai antitesa dari Jokowi. Anies ini tampaknya akan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Ini dalam yang lebih penekanannya pada aktif ya, sebagaimana para pendahulunya. Mulai dari Bung Karno, bahkan Pak Harto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Pada era Jokowi, Indonesia yang selama ini disebut sebagai Big Brother di Asia Tenggara dan pemain utama di antara negara-negara Muslim yang tergabung dalam organisasi konvensi negara-negara Islam, OKI, berubah menjadi negara yang tidak lagi diperhitungkan kehadirannya. Mungkin saya berlebihan kalau menyebutnya sebagai paria dalam diplomasi dunia internasional. Tapi realitasnya seperti itulah. Bukan Indonesianya yang jadi negara yang sebenarnya tidak diperhitungkan, tapi karena pimpinannya yang tidak diperhitungkan. Selama 9 tahun pemerintahnya, Jokowi, seperti saya sebut tadi, tidak sekalipun pernah hadir di markas PBB di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri perdebatan tahunan lembaga dunia itu. Pada periode pertama kepemimpinannya, Jokowi selalu diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kala sampai mengeluh dan dia berharap pada periode berikutnya Presiden Jokowi itu bisa hadir langsung, ya, bukan hanya selalu diwakilkan karena kelasnya memang beda kalau seorang presiden yang hadir langsung dan menyampaikan pidatonya. Pada periode kedua Jokowi menjadi presiden itu sempat sebenarnya 2 kali Jokowi menyampaikan pidato, yakni pada tahun 2020 dan 2021. Tapi itu pun hanya dalam bentuk rekaman karena sidang umum PBB itu dilakukan secara online. Ya, waktu itu kan dunia tengah dilanda pandemi ya. Pada perdebatan umum atau sidang umum PBB tahun 2023, Indonesia itu kembali hanya diwakili oleh Menlu Retno P. Marsudi. Dari dialog dengan para anak muda yang dilaksanakan secara cepat dan dengan berbagai macam pertanyaan tadi, kita bisa mendapat gambaran bagaimana profil Anies dan profil Indonesia jika dia terpilih menjadi presiden. Anies tampak sangat menguasai berbagai persoalan yang ditanyakan. Jadi spektrum pemahamannya terhadap berbagai persoalan itu sangat luas. Dan juga ini yang sangat penting saya kira dia sangat memahami geopolitik global. Indonesia di bawah Anies ini andai kata nanti dia terpilih menjadi presiden juga akan kembali memainkan peran dan aktif dalam berbagai forum-forum dunia sebagaimana dilakukan oleh para pendahulunya. Di masa Bung Karno dan Pak Harto, pada waktu itu luar biasa. Bung Karno ini termasuk pendiri gerakan negara-negara non-blok atau GNB. Dan juga Pak Harto itu juga memainkan peran melanjutkan pemimpinan Bung Karno di negara gerakan non-blok dan juga negara organisasi konvensi Islam. Belum lagi kalau di Asia Tenggara udah pastilah. Ada pemimpin di Asia Tenggara eranya Pak Harto itu kan ada tokoh-tokoh besar juga, ada Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Malaysia dan juga Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Tapi semuanya itu menganggap Pak Harto ini ya sebagai
sebagai apa ya, sebagai kakak gitu ya, kakak tertua lah dalam hubungan di antara mereka itu. Jadi Indonesia betul-betul dihormati pada waktu itu. Di bawah Jokowi, Indonesia itu menjadi introvert dan gagu dalam komunitas internasional. Benar, Jokowi juga hadir dalam beberapa forum bilateral seperti APEC atau di forum G20, ya, negara-negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Di forum G20 Indonesia pernah menjadi pemimpin dan ini diklaim sebagai keberhasilan puncak kepemimpinan dunia di era Jokowi. Padahal sebenarnya soal menjadi pemimpin G20 itu kan sifatnya hanya karena dipergilirkan saja, ya, bukan karena capaian atau peran Indonesia yang menonjol. Keterbatasan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan saya kira bukan hanya sekedar soal bahasa, tapi literasi Jokowi tentang geopolitik global yang sangat terbatas itu saya kira yang menyebabkan Indonesia itu menjadi negara besar, namun kehadirannya tidak pernah diperhitungkan. Di Asia Tenggara, profil Jokowi ya jauh berada di bawah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sangat lincah dan tentu saja percaya diri tampil di forum-forum internasional, atau bahkan juga negara tetangga kita yang lebih kecil, sangat jauh lebih kecil seperti Singapura, yakni Perdana Menteri Singapura Bijili Lee. Sementara di negara-negara organisasi konferensi Islam, profil Jokowi ya nggak bisa dibandingkan, ojo dibanding-bandingkan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang yang berani bersuara lantang menentang Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dalam kasus agresi Israel ke Gaza, ya, ke Gaza Palestina ini, Erdogan itu berani bersuara keras menyebut Israel sebagai negara teroris. Padahal berbeda dengan Indonesia, Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Erdogan itu baru saja memanggil pulang duta besarnya di Israel dan memutus kontak dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sayang sekali ya, dalam forum yang sangat penting ini hanya Capres Anies Baswedan yang datang. Seperti dikatakan oleh Dino Patijalal, chairman dan juga pendiri dari CIFP ini, Ganjar tadinya berjanji hadir, tapi dengan alasan teknis karena dia sedang kampanye di NTT, kemudian dia tidak bisa hadir langsung dan dia minta secara Zoom gitu ya, secara online. Tetapi juga ternyata sampai acara berakhir itu Ganjar juga tidak muncul juga. Sementara Prabowo tidak dijelaskan mengapa dia tidak hadir. Saya tahu Anda yang nonton konten ini pasti ingin saya membahas bagaimana kira-kira kalau Gibran yang hadir dalam forum semacam ini, ya, forum yang dihadiri oleh para duta besar dari negara-negara sahabat, komunitas internasional, dan juga anak-anak muda. Anak-anak mudanya ini juga anak-anak muda yang kosmopolit dan terdiri dari berbagai negara. Saran saya, Anda nggak usah membayangkan soal itu ya. Untuk forum seperti debat antar cawapres di KPU saja, dia harus dilindungi oleh KPU dengan cara tetap menghadirkan calon Presiden Prabowo Subianto menghadirinya. Kan kita tahu sekarang diubah formatnya, kendati tetap ada debat capres dan cawapres, tetapi ketika debat cawapres itu berlangsung, mereka ini akan didampingi oleh capres-capresnya. Itu aturan baru yang dibuat oleh KPU. Formatnya menjadi semacam itu. Dan kita tahu di balik berbagai argumentasi yang disampaikan oleh KPU, alasannya ya pasti untuk melindungi Gibran. Tadi soal ini sebenarnya sempat juga disindir oleh Dino Patijalal, ya. Dia menirukan ucapan Gibran kepada Prabowo. Thank you, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi ke Pak Anies. Dan Pak Anies, tenang saja, saya ada di sini. Ya. Siap. Bisa aja nih Dino Patijalal ya. Biasanya kan dia tampil serius, tapi kali ini dia bisa bercanda gitu. Sudah bisa terbayangkan Indonesia nantinya akan seperti apa bila Gibran terpilih menjadi Wapres mendampingi Pak Prabowo dalam soal geopolitik global yang selalu didengung-dengungkan oleh Pak Jokowi bahwa jangan salah pilih pemimpin, harus paham geopolitik global. Ya Indonesia pasti nggak jauh-jauh akan seperti Pak Jokowi, bahkan mungkin saya menduga bisa lebih buruk lagi. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.